Iya guys, kembali lagi bersama Bang Diar. Di depan kita udah ada Redmi K90 Pro Max. Ayo, sampai nungguin yang DM saya, Bang bahas dong Redmi K90 Pro Max. Nah ini, dia pakai chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kalau kamu ikutin Instagram saya, udah tahu tuh, udah saya spill nih bentuknya, wujudnya kayak gimana sekilas ya. Oke, jadi menurut saya di penghujung tahun ini banyak banget smartphone yang akan pakai chipset yang sama, yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ini bakal menjadi pertarungan yang menarik ini. Terus Antutunya berapa ya ini? Tonton aja video ini terus ya. Oke, langsung aja kita bahas sih Redmi K90 Pro Max ini. Let's go! Ya, ini dia Redmi K90 Pro Max. Boxnya kayak begini guys ya, warna putih. Setipe dengan box-box sebelumnya. Ini masih dipastikan, saya buka dulu ya. Saya mau unboxing dulu. Ya, mungkin kalau versi China boxnya kayak gini guys ya. Kalau versi global atau versi Indonesia nanti dengan nama yang beda, mungkin kemasannya beda. Oke, jadi tulisan ini K90 Pro Max Redmi Xiaomi HyperOS Sound by Bose. Wih, kok Sound by Bose? Keren dong ini. Biasanya JBL ya. Wah, keren banget nih Redmi K90 Pro Max. Wah, seru banget nih. Harus dites nih speakernya kayak gimana ya. Dan ini saya ambil yang varian RAM 16 GB, internal storage-nya 512 GB. Dan ini saya ambil yang warna, wah ini warna spesial guys. Warnanya pakai warna cover belakangnya pakai material ada kain jeansnya, blue jeans. Ya, oke langsung aja kita buka aja unbox. Kita buka Redmi K90 Pro Max. Iya, ini dia boxnya. Kita buka dulu box yang atas. Nah, kita lihat di box ini dapat apa aja. Sudah pasti ya, di sini ada SIM tray ejector yang bentuknya kayak begini ya. Kemudian di sini ada juga dapat buku panduan singkat atau quick start guide. Ini saya ambil yang versi ini ya, dari China ya. Jadi tulisannya itu pasti dalam bahasa China semua nih guys. Dan di sini dapat ada casing. Kita lihat casingnya itu dia lembut ya, dari rubber. Oke, dia warnanya abu-abu gelap. Kayaknya ini setipe dengan smartphone Xiaomi belakangan ini ya. Dia pakai casing rubber warna abu-abu gelap kayak gini. Yang di bagian belakangnya ini ada garis-garisnya dan tulisannya Redmi. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat, di sini ada smartphone-nya. Smartphone-nya kita taruh dulu di samping. Kita lihat di dalam boxnya tuh dapat apa lagi ya? Rasanya sih standar-standar aja deh ya. Pertama dapat kabel charger, udah Type C ya tentunya, dan dalamnya pasti warna orange seperti ini. Kemudian dapat kepala charger 100 watt cuy. Gila, ngecasnya cepet banget. Udah nggak ada apa-apa lagi, langsung aja kita bahas ke si smartphone-nya dari Redmi K90 Pro Max atau Pro Max. Wah, kita lihat nih guys. Kayaknya baru kali ini ada HP dengan cover belakang materialnya dari celana jeans. Celana jeans ya. Oke, sebelum kita bahas desainnya, kita lihat dulu yuk SIM tray yang dipakai dari Redmi K90 Pro Max ini. Dia pakai dual nano SIM ya, dan tidak menyediakan slot micro SD seperti biasa. Nah, desainnya seperti ini guys. Kita lihat di samping sisi kanan ini ada tombol power on off, tombol volume pengeras suara, 2 buah garis antena, dan ini dia nggak ngotak guys. Dia ujung-ujungnya rounded ya. Biasanya tajam ya. Di sini ujung-ujungnya rounded, terus di samping ini juga rounded. Di atas ada 2 buah garis antena dan ada speaker. Ih, Sound by Bose loh. Ini keren banget. Bose ya. Bose apa Bose tuh panggilannya. Oke, kemudian di sebelah sini juga ada 2 buah garis antena dan polos aja ya di sini. Dan di bagian bawah ini ada speaker, 2 buah garis antena, port Type C dan slot SIM tray udah kita buka tadi, dan ada mikrofon juga. Nah, nih di bagian belakang ini kita bisa lihat ada 3 buah kamera belakang dan ada LED flash, dan kita lihat di sini ada salah satunya ada lensa periskop telefoto. Wah, keren banget ya. Dan di sini ada tulisannya Redmi, dikemas dalam bentuk warna silver chrome. Wih, keren cuy. Keren cuy. Dan ini
kayak pakai ini nih, apa namanya? Oh, enggak sih, ini kalau disentuh gini guys, plastik atau karet. Karet atau plastik, tapi bukan bahan blue jeans ya, tapi motifnya kayak celana blue jeans. Tapi ini sebenarnya kalau dipegang-pegang tuh keset-kesetnya kayak karet. Kayak karet guys. Oke. Sound by Bose. Di sini ada speaker juga nih guys. Wow, speakernya ada 1, 2, lubang speakernya ada 3 di sini. Wah, ini kayaknya perlu dicoba nih speakernya guys. Oke, dan di bagian depan ini ada 1 buah lensa selfie dan udah langsung aja kita nyalain. Hop. Redmi, warna merah tulisannya tuh, powered by Android. Ya nih guys, kita lihat tampilan screen lock-nya. Nah, lebih adem kan liatnya. Brightness-nya udah saya turunin. Lucu ya. Screen lock model begini tuh pakai HyperOS ya guys ya. Mirip sama dengan yang Xiaomi 17 Pro atau Pro Max. Kalau kita masuk ke home screen, nah tuh masih beranimasi ya guys. Gila sih, keren ya. Kayak begini-begini apa nggak boros baterai nggak sih? Oke, jadi si Redmi K90 Pro Max ini memiliki dimensi dengan panjang 163,3 mm, lebar 77,8 mm dengan ketebalan 7,9 mm. Beratnya 218 gram. Jadi terbilang agak sedikit berat ya. Karena memang ini agak sedikit tebal dan memang menjadi tebal karena baterainya tuh gede guys. Nanti saya info ya sambil berjalan waktu videonya. Dan Redmi K90 Pro Max ini memiliki bentang layar 6,9 inch dengan jenis layar LTPO AMOLED, 68 billion color, 120 Hz dan memiliki resolusi 1200 x 2608 pixel dan menggunakan lapisan Xiaomi Dragon Crystal Glass. Wow, pantesan ya cerah begini. Dan kalau kita lihat bezelnya, lihat nih guys, bezelnya presisi ya. Atas, kiri, kanan, bawah, indah banget. Gila sih, keren ini guys. Ini 11-12 sama Xiaomi 17 Pro Max ya. Kenapa namanya pakai Pro Max semua nih? Gara-gara iPhone ya, semua brand jadi pakai Pro Max. Oke, nih kita lihat masuk menu setting, My Device tuh. Di sini pakai Xiaomi HyperOS 3.0.11.0. Oke, tuh lihat guys, chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 mobile platform. Oke lah ya, spek-speknya nanti kita bahas saat kita bahas benchmarknya. Oke, sekarang kita masuk ke benchmark, yaitu kita mulai dari Antutu. Benchmarknya berapa nih guys? Dari Redmi K90 Pro Max. Gila guys. 4.069.872. Ini baru kali ini saya bisa ngecek skor Antutu nyampe 4 juta. Memang sih Snapdragon ngeklaim bahwa Snapdragon 8 Elite Gen 5 itu bisa 4 juta. Tapi kan baru kali ini saya bisa membuktikan kan. Sebelumnya di Xiaomi 17 Pro Max, aduh cuman 3.700.000-an. Kenapa ya? Saya udah cobain beberapa kali loh. Ternyata berhasil di Redmi K90 Pro Max. Apakah ini artinya Redmi lebih baik daripada Xiaomi? Sama aja, Xiaomi Redmi lah. Oke, kemudian kita lihat di sini apalagi ya? Geekbenchnya berapa nih dari Redmi K90 Pro Max? Dia skornya 3.556 untuk single core dan 10.595 untuk multicore-nya. Oke. Kemudian untuk 3D Mark-nya kita bisa lihat di sini slingshot dan white life-nya udah max out. Iyalah ya. Chipset 2 generasi sebelumnya aja udah pada max out, apalagi yang chipset sekarang. Nah, ini menarik nih. Langsung aja nih kita buktiin nih seberapa kenceng dan seberapa dingin performanya ya. Kita mulai dari main game Genshin Impact. Nah nih guys, sudah masuk ke gamenya Genshin Impact. Waduh, mulus banget ya, lancar guys tuh. Dia empuk ya, kayaknya empuk gitu, mantul-mantul, teng. Dia empuk nih guys tuh. Wih. If my calculations are correct, Wanwen guys, is due to receive a batch of new releases today. Suara speakernya. A small detour to our adventure? Suara speakernya bagus guys. Jadi dari sini keluar speaker, dari bawah, dari atas, dari sini juga. Kayaknya perlu kita coba nanti pas musik jedak-jeduk ya.
Oke, kita mainin dulu nih game Genshin Impact di Redmi K90 Pro Max. Nah nih guys, udah ada musuh nih, kita serbu. Ya. Ini apa sih nih? Dogi ya? Dogi musuhnya. Waduh, saya dikeroyok Dogi. Pakai jurus rahasia. Ayo lo. Jangan macam-macam ya. Saya pakai Redmi K90 Pro Max. Loh. Sini. Ayo, para Dogi ayo sini. Ayo lo, saya pakai jurus rahasia. Iya. Mati dong. Mati 1, tinggal 2. Wih, gila ya. Nggak ada nge-lag guys. Dan adem-adem aja tuh. Ya ampun, ada 3 anjingnya. Anjingnya ada 3. Udah deh, kabur aja deh. Oke, jadi sama tim saya udah dites FPS-nya nih guys untuk main game Genshin Impact dengan settingan highest 60 FPS selama 15 menit, FPS rata-rata di 60 FPS dan FPS terendah di 57 FPS. Suhu maksimal hanya di 40 derajat Celcius aja. Wih, mantep ya. Stabil loh, bisa di 57 FPS. Oke, kita main game berikutnya. Nah, nih guys, udah masuk ke gamenya PUBG Mobile. Nih kita lihat nih guys ya. Suaranya nih. Jernih loh guys. Tuh. Treble-nya kicik. Suara vokalnya. Gila. Keren. Oke, kita masuk ke menu setting. Kita lihat bagian grafik. Oke, dia pakai frame rate-nya bisa ekstrim cuy. Oke, grafiknya SDR. Kalau grafiknya super smooth. Oke. Colorful aja. Kontrol, kita lihat gyroscope-nya always on. Oke, langsung aja kita main. Jebret. Ya nih guys, udah main ke gamenya PUBG Mobile menggunakan Redmi K90 Pro Max ya. Lompat, keker, tembak, keker, tembak. Iya, mantap cuy. Sayangnya ini FPS-nya belum 90 ya, masih 60 FPS ini guys. Tapi suaranya gila, keren banget. Nyaring detil. Gila, sound by Bose. Tembak. Gila, keren cuy. Oke, jadi sama tim saya udah tes FPS-nya nih guys. Main game PUBG Mobile dengan settingan SDR dan frame rate-nya ekstrim selama 15 menit. FPS rata-ratanya di 59 FPS dengan FPS terendah di 55 FPS. Dan suhunya stabil di 40 derajat Celcius aja. Oke, aman lah ya. Iyalah, kenceng kayak begini tiada berarti ya. Mantap. Sip. Nah, untuk performa CPU Redmi K90 Pro Max ada di rata-rata 55%. Kita tes menggunakan aplikasi CPU throttling test selama 30 menit. Untuk touch sampling rate-nya maksimal di 1000 Hz. Kita tes dengan aplikasi touch sampling rate tester. Kemudian maksimal sentuhan yang bisa diterima layar bersamaan bisa 10 jari. Dan sensor yang ada di Redmi K90 Pro Max udah lengkap dan semua berfungsi dengan baik. Mulai dari accelerometer sensor, LED sensor, sampai magnetic sensor. Pemakaian baterai di Redmi K90 Pro Max kita pakai untuk nonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 3%. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 5%. Dan kita pakai bermain game kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 10%.
Sedangkan layar dari Redmi K90 Pro Max ini udah kita tes juga. Brightness testnya normal brightness di 600 hingga 700 nits dengan sunlight mode aktif di 800 hingga 900 nits. Color gamut testnya di dua mode warna, Original Pro 97% sRGB dan 77% DCI P3. Untuk vividnya di 98% sRGB dan 85% DCI P3. Nah guys, sekarang saya mau tes speakernya nih supaya kalian bisa dengar juga ya. Speakernya ada di sini guys, yang bikin keren guys. Bulutan gede, terus tapi di pinggir-pinggir itu ada lubang-lubangnya. Ih gila keren. Ini saya mau coba nyalain lagu ya. Ya. Vokalnya jelas ya. Gila sih. Suaranya tuh bukan kayak suara speaker HP, ini bener-bener suaranya tuh kayak lebih detil, lebih jernih. Kecesannya, treble-nya itu enak banget, vokalnya itu lebih keluar. Wih, kalian harus denger langsung nih guys. Sound by Bose-nya nih, gila keren-keren. Nah sekarang kita bahas kamera dari Redmi K90 Pro Max ini yang mana memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel f1.7 untuk main kamera, ada 50 megapiksel f3.0 untuk periskop telefoto, dan 50 megapiksel f2.4 untuk ultra wide. Dan kamera depannya ini 32 megapiksel. Yuk kita lihat hasil contoh jepretan foto dan video dari Redmi K90 Pro Max ini sebagai berikut. Nah ini saya nyobain kamera belakang dari Redmi K90 Pro Max di malam hari, formatnya Full HD 30 fps. Kita set ke lensa ultra wide Z dan kita lihat nih apakah bagus. Kalau di malam hari seperti ini, kita coba lihat back lensa normal, lensa 2 kali dan 5 kali. Oke, kalau lihat dari layar sih tajam ya guys ya. Tajam sih, back lensa normal 1 kali. Gimana guys? Secara smooth, secara noise, secara warna, secara apapun bagus nggak? Kalau lihat di layar sih fine-fine aja ya. Oke. Jebret Full HD 60 fps. Kita zoom 2 kali ngelihat detail daunnya. Dan ada bunga juga di atas, zoom 5 kali. Detail banget cuy. Back lensa normal 1 kali. Mantap. Jebret 4K 60 fps. Jadi mau Full HD atau 4K ini bisa 30 atau 60 fps dan bisa di lensa ultra wide. Waduh. Bisa zoom sampai 1 kali, 2 kali dan 5 kali. Keren, detail lagi. Back lensa normal. Jebret bisa 8K dong, dan ini adalah formatnya 8K. Kita bisa lihat nih detail daunnya. Kalau saya lihat di sini sih di layar ya agak sedikit nyendet-nyendet ya, tapi nggak di awal doang. Sekarang udah nggak nyendet-nyendet. Kalau kita lihat detailnya nih, nah di sini ada bunga nih guys. Kita lihat nih ya detail bunganya nih. Mantap cuy, keren. Nah ini kamera depan dari Redmi K90 Pro Max, formatnya Full HD 30 fps. Keren ya, tuh. Ini kalau saya taruh sini gimana, bagus nggak? Nah lumayan lah buat memperindah penampilan. Jebret Full HD 60 fps seperti ini guys. Tuh kalau kita lihat sebelah sini sekarang seperti itu guys. Jebret. Nah, kamera depan ternyata mentok di 4K 30 fps. Nggak bisa 60 fps guys. Ya mungkin jatahnya 60 fps ya jatahnya Xiaomi 17 Pro Max ya. Kalau nggak nanti kesini semua dong. Mantap.
Nah sekarang kita tes sensor fingerprintnya yang ada di layar. Kita coba record ya. Oke. Cepet cuy, nggak mental-mental cuy. Wih, langsung done loh. Nah sekalian tes face unlocknya, ini proses perekaman wajah. Kita lihat kiri kanan atas bawah. Ya, done. Sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di layar. Kita pakai jari tunjuk, nggak mau tengah, nggak mau jempol. Mau. Sekali lagi. Telunjuk, nggak mau jempol, cepet cuy. Dalam kondisi screen off. Mantap, cepet ya. Swipe intip, cepetnya. Snapdragon 8 Elite Gen 5. Oke, kesimpulan saya sama Redmi K90 Pro Max ini adalah saya terkesima sama performanya. Karena Antutunya bisa nembus skor 4 juta. Padahal di Xiaomi 17 Pro Max dengan chipset yang sama hanya bisa tembus di 3.700.000. Kenapa ya? Apa sebabnya guys? Padahal RAM-nya juga yang ini nggak gede-gede banget kok. Cuma 16 GB doang. Kemudian storage-nya juga bukan yang 1 tera punya, cuman yang 512 GB doang. Sedangkan yang Xiaomi 17 Pro Max juga sama. Apa ya yang membedakannya? Bingung saya. 3,7 juta lawan 4 juta lumayan jauh loh ya. Kemudian untuk urusan desain, ya sebenarnya sih tampilannya biasa aja sih. Cuman gara-gara motif belakangnya ini pakai kayak ala kain atau celana blue jeans, jadi enak dipegangnya. Tuh, dipegangnya keset-keset gimana gitu. Dan tampilannya nggak membosankan, tidak tampil seperti smartphone pada umumnya. Tuh, gila keren sih. Dan speakernya nih guys, ada 3 nih, di atas, di bawah, dan di belakang sini. Ada tulisan itu Sound by Bose. Tuh gila, suaranya ini bukan suara ala speaker smartphone, bukan. Ini speakernya suaranya tuh kayak apa ya? Dia lebih detail, lebih tajam, treble-nya lebih ngeces, terus vokalnya lebih keluar. Dengar nggak tadi sampelnya kan? Saya dengerin lagu sama suara-suara game Genshin Impact, desahannya tuh beda. Gila, ini inovasi emang selalu ada aja ya. Setiap minggu, setiap bulan ada aja inovasi dari smartphone ini ya. Kemudian untuk urusan kamera saya suka karena dia warnanya lebih padat. Beda dengan versi sebelumnya. Ini tuh warnanya lebih padat, detail, bokehnya mantep, tajam, di kondisi malam gak ada noise-nya, jernih. Kenapa nggak ada embel-embel Leica-nya ya? Oh, ini Redmi sih ya. Udah sih itu doang ya. Dan saya surprisingly juga ini nggak panas loh, HP-nya dipakai buat game Genshin Impact. Cuman batas 40 derajat Celcius doang. Nggak lebih daripada itu. Misalnya kan nggak sampai 42 derajat yang lebih hangat lagi. Enggak sih. Apa karena ini pakai material ini kali ya? Celana jeans ya? Oh, mungkin itu ya nutup-nutupinnya ya. Sebenarnya sih panas kali ya teman. Di ini kena kain ini jadi nggak gitu anget. Nggak tahu deh. Oke guys, jadi itu dia Redmi K90 Pro Max. Mudah-mudahan masuk ke Indonesia. Feeling saya nih bakal masuk Indonesia nih, tapi bisa aja saya salah. Feeling saya bakal masuk Indonesia di bulan depan dengan nama yang beda, bukan Redmi K90 Pro Max, tentu dengan nama Poco F8 series. Aduh, saya nggak mau bilang lebih detail lagi deh ya. Pokoknya kita lihat aja. Saya juga nggak tahu apakah masuk apa enggak, tapi sepertinya masuk. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.